Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor pokok 104050558. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 orientasi terhadap pendidikan Pancasila, bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika dan norma, bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, bab 7 memahami demokrasi Pancasila, bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 1 orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila, landasan historis keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang legitimasi pendidikan Pancasila yang pertama-tama dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila. Landasan filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Landasan kultural Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lambang negara Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Pengertian lambang negara. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk lambang negara berbentuk Garuda Pancasila. Penggunaan lambang negara Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia berarti mencintai kebijaksanaan. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai melibatkan aspek keberhargaan dan kebaikan dalam filsafat, mencakup sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Etika cabang filsafat mengevaluasi tingkah laku berdasarkan aturan moral, sementara norma adalah petunjuk tingkah laku dengan sanksi sebagai ancaman jika dilanggar. Hubungan antara nilai, norma, dan sanksi sangat penting dengan keserasian dalam penerapan nilai dan norma. Bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai dalam Pancasila mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia mencakup pikiran rakyat tentang keadaan bangsa, harapan masa depan, dan arahan untuk seluruh kegiatan manusia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia melibatkan evolusi konsep dari model langsung ala Yunani kuno menjadi demokrasi Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai lokal. Dalam konteks Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi melibatkan konstitusi, pemilu berkesinambungan, peran kelompok kesinambungan, dan perlindungan hak minoritas. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di Indonesia, HAM diakui dalam substansi pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 menandakan negara hukum yang mengakui kesejahteraan dan didorong oleh keinginan luhur bangsa. Hak asasi manusia terdapat variasi istilah. Hak kodrat, ajaran hukum kodrat bersifat universal dan abadi, berasal dari Tuhan dan akal manusia. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila mengacu pada hak-hak dan kebebasan dasar yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai panduan bagi penduduk dan warga negara Indonesia. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merinci arti Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terbagi dua bagian. Yang pertama menyatakan hak kemerdekaan, yang kedua membentuk dasar kehidupan berlandaskan Pancasila. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Pancasila, paradigma ini merangkum nilai-nilai sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan nasional, reformasi, dan aspek lainnya, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta kehidupan beragama. Pancasila diaplikasikan sebagai paradigma dalam konteks reformasi, baik reformasi politik, hukum, maupun ekonomi. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.